Justru luar biasanya orang yang mampu melakukan zikir diam ini, dia akan mampu menyelesaikan segala permasalahan dalam hidupnya, termasuk kerezekian. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun, masih dengan Kang Tro. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu support, selalu mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keberkahan, selalu dalam perlindungan, kesehatan, kemakmuran, serta selalu dalam kebahagiaan. Dan tidak lupa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada leluhur-leluhur kita, kepada sesepuh bini sepuh kita yang telah banyak berperan dalam perjalanan hidup kita. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap berbagi tentang edukasi, motivasi, perjalanan hidup, dan juga laku spiritual. Yang mau kita bahas pada kesempatan ini adalah zikirnya orang diam. Kita sering mengenal zikir itu adalah menyebut dengan mengagungkan Tuhan. Tetapi yang akan kita bahas di sini yaitu keistimewaan atau luar biasanya berzikir dalam diam. Jadi tidak mengucap apa-apa, tidak membatin apa-apa, tetapi dalam diamnya ini kembali ke kesadaran diri yang tinggi. Ini bisa disebut juga dengan renungan atau mengkaji. Bisa dilakukan di malam hari ataupun di setiap saat. Di setiap saat. Dan zikir orang diam ini bisa dilakukan di tempat-tempat keramaian. Topo di tempat rame ataupun meditasi di tempat rame. Jadi di saat posisi banyak orang, kita masih bisa merenung, mengkaji diri kita. Kita masih bisa di kesadaran diri kita. Ini yang jarang dilakukan. Jadi tidak harus di posisi tengah malam ke atas ataupun dalam posisi sepi. Jadi zikir diam atau meditasi ini sebenarnya zikir diam, dimana di saat orang diam, tenang, di situ tanpa menyebutkan apa-apa, tanpa membatin apa-apa, tetapi di situ dia kembali ke pola pikir, mengkaji dirinya sendiri, mengenali dirinya sendiri, menelaah dirinya sendiri. Justru luar biasanya orang yang mampu melakukan zikir diam ini, dia akan mampu menyelesaikan segala permasalahan dalam hidupnya, termasuk kerezekian, termasuk kesuksesan, termasuk kekayaan, termasuk masalah dalam usahanya, keluarganya, kesehatannya, dan lain-lain. Karena apa? Kebanyakan orang sekarang di saat datang masalah yaitu bingung. Nah, dari rasa kebingungannya inilah orang susah menemukan solusi dari masalahnya. Karena bingung. Orang bingung itu lupa berpikir. Yang dia kejar itu kebingungannya.
Akhirnya timbul rasa ketakutan dalam dirinya. Tetapi di saat kita mempunyai banyak masalah, kita kembali diam dan berzikir, diam dan berpikir, menelaah kembali permasalahan kita. Justru di situ akan banyak mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi-solusi, mendapatkan petunjuk-petunjuk. Karena semua masalah kita itu sebenarnya berasal dari diri kita, bukan dari orang lain. Dari diri kita sendiri. Jadi zikirnya orang diam itu adalah mengkaji, menggunakan akal pikirnya, berpikir tentang dirinya sendiri, tentang hidupnya, tentang tujuannya, tentang posisinya saat ini, dia berada di posisi yang mana, sudahkah makmur, atau di tengah, atau lagi terpuruk di bawah. Nah, di situ dia nanti akan timbul petunjuk-petunjuk ataupun cara-cara agar membawa dirinya ke tahap kemakmuran yang sebenarnya. Itu zikirnya orang diam. Dan meditasi ataupun tapa berada di tempat yang ramai itu sama. Di saat di mall ataupun di pasar, kita mampu duduk diam merenung walaupun mata tidak tertutup. Duduk diam merenung, berpikir. Kita juga bisa menemukan petunjuk di situ. Kita bisa menemukan. Dagangan lagi sepi, daripada kita bingung mencari jimat ke sana ke sini, ke sana ke sini. Kenapa sampai tidak duduk diam merenung? Kenapa dagangan saya sepi? Mungkin tempatnya, mungkin rasanya berubah. Apa yang membuat orang tidak tertarik dengan dagangan saya itu sebenarnya bisa di saat posisi usahanya hancur, ya kita juga duduk diam merenung, berpikir kenapa hancur. Apakah saya mudah percaya orang lain? Apakah ini karena keteledoran saya pribadi? Itu sebenarnya bisa direnungi. Nah, zikir di sini adalah kembali ke pola pikir, kembali ke kesadaran diri. Makanya bahasanya zikiro. Zikiro kalau Jawa. Artinya dihitung kembali, diperhitungkan kembali, ditelaah kembali, dipahami kembali. Di situ sebenarnya letak zikir yang sejati. Di mana kita bisa memanajemen diri kita sendiri untuk diri kita sendiri, untuk kemakmuran kita sendiri. Karena apa? Semua harus berawal dari diri kita sendiri. Di saat kita ngedon, kita harus bisa membangkitkan diri kita sendiri. Di saat kita ingin mendapatkan sesuatu, kita juga harus mampu berjuang dan memperjuangkan apa yang kita impikan tersebut. Nah, inilah namakan zikir diam, zikirnya orang diam, ataupun tapa di tempat ramai. Luar biasa manfaatnya. Sampai bisa mendapatkan hal-hal yang tidak sampai dapatkan di saat sampai sedang sibuk atau sedang kebingungan atau sedang banyak pikiran. Titik fokusnya tetap sama. Bisa di permasalahan sampean, bisa di keluarga sampean, bisa di ekonomi sampean, bisa di usaha sampean, bisa di kesehatan sampean. Yang saat itu sampean alami. Coba sampean praktekkan, coba sampean peragakan. Pernapasan tetap seperti biasa saja. Cuma di situ kita mencari ketenangan diri dan berpikir kembali. Diam, tenang, berpikir. Kunci itu. Kalau sampean pengen
mencapai puncak meditasi sampean atau puncak zikir sampean. Renungan malam, kita disuruh bangun di malam hari, merenung, berpikir, itu sebenarnya agar kita mendapatkan petunjuk, agar kita bisa merubah hidup kita, agar kita bisa tahu tujuan yang sebenarnya dari hidup kita. Karena perjalanan hidup ini penuh perjuangan, tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dirasakan saja, tetapi juga harus difikirkan, dijalankan. Itu sebenarnya rahasia dari zikirnya orang diam, luar biasa, atau meditasi di tempat yang ramai. Coba sampean praktekkan, dan nanti akan banyak perubahan dalam hidup panjenengan semuanya. Dari saya terima kasih, salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.